penegasan dengan sangat nyata. Pemerintahan Prabowo ingin sentralisasi keuangan. Kok bisa bagi hasil jadi turun begitu? Nah, itu nanti yang memaksa daerah suruh cari duit, kira-kira gitulah. Nah, yang non-fisik nih contohnya, dana tunjangan profesi guru, dana bantuan operasional, BOP, OWAP, dan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan, itu pun dicoba dikurangi. Efisiensi memang diseriusi untuk belanja daerah ini. Sebetulnya aturan-aturan keuangan daerah kan kuat. Apa itu sudah di amandemen? Atau apa kok langsung tiba-tiba APBD-nya merubahnya? Wah, ini ngeri menurut saya. Nah, di era reformasi, itu hak daerah yang dikembalikan, bukan belas kasihan pusat. Karena dia penghasil. Masa tempat penghasil minyak, penghasil gas, dia tidak dapat. Itu selama ini nuansanya begitu. Nah, ini gila menurut saya. Di daerah harus bersuara nih. Dewan Perwakilan Daerah, gubernur, bupati, atau DPRD-nya bersuaralah. Jangan sampai kejadian seperti Pati itu nanti terjadi di mana-mana. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum dari saya masih terkait dengan rancangan anggaran pendapatan belanja negara RAPBN tahun 2026. Sudah ada 4 asesmen sebelumnya, ada asesmen asumsi dasar ekonomi makro, asesmen postur keseluruhan, asesmen pendapatan negara, lalu asesmen belanja negara dengan rinciannya. Kali ini saya khusus menyoroti tentang belanja tapi yang transfer ke daerah. Kita sudah menyinggung pada waktu bicara postur dan belanja bahwa belanja negara itu terdiri dari 2 kelompok besar yang dikeluarkan APBN-nya. Yang satu dibelanjakan langsung oleh pemerintah pusat, namanya belanja pemerintah pusat. Kemudian sebagian lagi dikirim ke daerah menjadi transfer yang masuk dalam APBD dan dibelanjakan oleh daerah bersangkutan, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, grafik ini sudah pernah kita sajikan, saya tampilkan lagi. Yang biru menunjukkan perkembangan belanja pemerintah pusat dari tahun 2000 sampai dengan RAPBN, ya, jadi masih rancangan di 2026. Lalu yang orange menunjukkan transfer ke daerah, ya. Lalu kita juga sudah melihat grafik ini. Kalau kita pindah yang orange tadi menjadi biru di sini, menjadi transfer ke daerah, maka menunjukkan nilainya yang di skala kiri, kemudian persentasi atas totalnya, kan dia ada kelompok tadi ya. Nah, tampak bahwa di beberapa tahun terakhir sebelum 2026, itu memang nilai transfer ke daerah kan landai ya, turun atau naik sedikit tiap tahun. Nah, secara presentasi konsisten turun. Dan khusus 2026 ini turun drastis ya. Jadi pemerintahan Prabowo pertama kali menyusun APBN itu menurunkan secara signifikan nilai transfer ke daerah. Dan otomatis persentasinya. Jadi ini merupakan persentasi transfer ke daerah atas total belanja yang terbesar sejak tahun 2001 ya. Jadi sudah kembali ke era sebelum Undang-Undang Keuangan Daerah, sebelum aturan tentang penyeimbangan keuangan pusat dan daerah dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat rinciannya. Nah, ini kita ambil dari nota keuangan di bagian salah satu tabelnya, lampiran, itu bahwa transfer ke daerah seperti biasanya terdiri dari 7 komponen. Ada dana bagi hasil, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, kemudian dana otonomi khusus, lalu dana keistimewaan DIY Yogyakarta, lalu ada dana desa dan ada dana insentif fiskal. Khusus dana alokasi umum terdiri dari 3 komponen. Nah, sehingga kalau diitemkan ya ada 9 lah ya komponennya itu. Apa yang menarik dari tabel ini, selain angkanya yang turun, yang jumlahnya sekitar 650 triliun ya. Biasanya di dalam nota keuangan itu disajikan beberapa tahun ya, tidak hanya tahun terakhir. Ini langsung tahun terakhir. Maka assessment saya pertama untuk kali ini menilai ini kesannya pemerintah itu ingin menyamarkan penurunan angka-angka ini. Nah, seperti itu ya. Boleh dong saya menduga itu. Karena biasanya disajikan beberapa tahun. Nah, ini contoh APBN 2025. Tadi kan RAPBN 2026 ya. Ini APBN 2025 itu disajikan 6 tahunnya. Jadi itu semua misalnya pendapatan, belanja, rinciannya itu 6 tahun terakhir. 4 tahun realisasi,
kemudian tahun yang sedang berjalan bersifat outlook, lalu tahun yang ditetapkan atau diajukan untuk tahun yang akan datang. Kan begini penyajiannya. 7 komponen tadi ada angkanya. Nah tadi, ya saya kembali ke halaman sebelumnya, hanya disampaikan satu. Nah, buat saya sederhana. Ini upaya menyamarkan penurunan yang signifikan pada masing-masing item ini ya. Pada 7 kelompok, kalau misalnya kelompok ketiga dana alokasi umum terdiri dari 3 komponen, keseluruhannya ada 9 item ya jadinya. 7 kelompok, yang kelompok ketiga itu terdiri dari 3 item. Cara menyajikan nota keuangan biasanya, khusus 2026 tidak begini. Lalu yang ini adalah gambaran realisasi selama 6 bulan pertama tahun 2025. Jadi ini sudah dilaporkan oleh pemerintah kepada DPR pada awal Juli, kondisi sampai 1 semester. Sama saja disajikan 7-7-nya, tetapi karena ini bersifat laporan tahun yang bersangkutan, tahun ini maksudnya, maka ada APBN-nya, lalu ada pelaksanaan 1 semester, ada prognosis semester berikutnya, semester 2, lalu kira-kira totalnya berapa. Nah, outlook ini totalnya ya. Dari laporan yang 2024, nah jadi kan APBN itu dilaksanakan, dilaporkan, diaudit. Nah ini adalah gambar dari laporan keuangan pemerintah pusat bagian ini, bagian realisasi transfer ke daerah. Ada tabelnya, saya capture ya, itu dari LKPP ya, adanya baru 2024 karena 2024 kan masih berjalan. Nah dalam capturean ini itu ada 2 tahun realisasi ya, tahun 2023 yang telah sebelumnya, lalu 2024. Nah lalu memang capturean ini di tabel ini dibandingkan apakah tahun 2024 lalu dibandingkan dengan realisasi 2023 bagaimana. Sama nih 7-7-nya. Jadi tetap 7 item ya, TKD ke Pemda, provinsi maupun kabupaten kota, semacam itu. Nah, lalu di laporan keuangan pemerintah pusat juga digambarkan persentase masing-masing realisasi itu. Tapi tidak 7 jadi 9 ya, karena kelompok ketiga tadi terdiri dari 3 komponen, jadi digambarkan semua. Nah kalau dari gambaran ini untuk realisasi 2024 yang terbesar adalah alokasi umum, kurang lebih ini sebenarnya angkanya dari sini tadi. Ini dipresentasikan menjadi gambar ini. Ada alokasi umum itu 50,22%, lalu dana bagi hasil itu mencapai 17,92%, lalu ada dana alokasi khusus itu 5,95%, alokasi khusus fisik tapi ya maaf, lalu alokasi khusus fisik karena dibagi lagi itu kalau dijumlahkan berarti kira-kira 20% alokasi khusus. Kalau alokasi umum ini kebetulan tidak dibagi-bagi ya. Itu gambarnya. Nah, mari kita analisis ini satu persatu. Nah, pertama dana bagi hasil dulu. Tadi kan 7 komponen. Nah, ini yang menurut saya paling menarik dari RAPBN ini. Bayangkan di tahun 2020 yang sedang berjalan ini, pemerintah sendiri memperkirakan realisasi sampai akhir tahun, karena sudah berjalan 6 bulan yang dilaporkan, itu akan mencapai kurang lebih 178 triliun ya, yang biru ini. Nah, 178 triliun itu dibandingkan dengan tahun 2024 yang tadi kita perlihatkan tabelnya, itu mengalami kenaikan cukup signifikan, hampir 20%. Nah, tetapi di 2026 ini yang diajukan pemerintah, anjlok 74%, 75% anjloknya. Nilainya dari 178 menjadi 45. Ya, seperempatnya. Nah, ini bagi hasil loh ya. Nah, sebagaimana diketahui bagi hasil itu, ya bagi hasil pemerintah pusat ke daerah atas beberapa hal dari daerah. Ada pajak penghasilan ya, ada cukai rokok juga, itu yang pajak di pusat. Di waktu kita asesmen tentang pendapatan kan ada PPh, ada cukai. Nah PPh dan cukai itu ada bagian daerah penghasil. Nah itu dapat, ada formulanya. Pajak ya. Kemudian sumber daya alam, apakah itu migas ataukah mineral batu bara, bahkan ada perkebunan. Ya, ada perikanan laut, itu ada meskipun panas bumi semua. Yang utama kan kalau secara makro memang ya
migas dan beberapa mineral utama ya. Tetapi untuk beberapa daerah kadang beberapa sumber daya alam itu kan cukup besar nilainya pada level daerah tersebut, umpamanya kabupaten kota. Nah, jadi penurunan ini menimbulkan pertanyaan serius. Kok bisa turun? Apakah karena produksi sumber daya alam tersebut adalah turun drastis atau harganya turun di 2026? Kedua, apakah pajak sedemikian anjloknya sehingga dia tidak dapat lagi, ataukah cukai sedemikian anjloknya? Nah, pada waktu kita asesmen ketiga ya tentang pendapatan, itu tidak kan? Karena pendapatan sekalipun kondisi begini, pemerintah melihatnya naik itu, cukai naik, PPh naik, loh kok bagi hasilnya turun? Itu juga sumber daya alam PNBP waktu kita bahas itu, ya turun sedikit tapi tidak signifikan, ini turunnya drastis. Berarti kan kebijakan yang berubah. Kalau begitu formulanya dong. Nah, kita belum tahu ini. Harus ada peraturan ya. Mau undang-undang, ada terkaitan undang-undang, ada kaitan peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Menteri yang lain terkait bagi hasil ini. Jadi saya sangat mengajak pemirsa ini untuk mempersoalkan itu, terutama DPR sebenarnya. Kok bisa bagi hasil jadi turun begitu? Nah, itu nanti yang memaksa daerah suruh cari duit, kira-kira gitulah. Nah, ini contoh realisasi 2024. Jadi dana bagi hasil di 2024, ya karena yang baru realisasi 2024 dan 2023 nih dua nih. Yang ini saya screenshot dari LKPP, jadi saya tidak olah lagi supaya ini clear dari pemerintah sendiri. Dana bagi hasil pajak itu terdiri dari PPh, PBB, CHT, cukai ya. Nah, PBB yang dimaksud ini adalah PBB yang tambang, PBB perkebunan, bukan PBB perumahan pedesaan, itu milik daerah full. Nah, itu lihat. Jadi dana bagi hasil pajak saja di 2024 itu sebesar 59 triliun, saya bulatkan aja ya. Padahal tadi seluruh dana bagi hasil aja cuma 45 triliun direncanakan. Ini realisasi 2024 itu 59 triliun, 2023 bahkan lebih tinggi. Karena memang 2024 itu tidak diakui oleh pemerintah, ekonomi melandai. Pajak menurun. Ya, shortfall di pajak penghasilan ya. Kalau perpajakan keseluruhannya mungkin masih bisa bertahan. Maka lucu ya, dari 69 ke 59, tadi total bagi hasil aja cuma, kita memang belum dapat rinciannya bahwa DBH pajaknya itu berapa, tapi totalnya saja cuma 47, kalah dengan DBH pajak saja. Nah, lalu lihat saja juga cukai itu 5 triliunan untuk daerah, lalu PBB itu malah gede ya, 21 triliun, karena tadi ingat PBB dimaksud di sini adalah PBB daerah penghasil ya. Nah, tentu ini tidak semua dapat. Kalau PPh seluruhnya dapat, PBB ya tergantung wilayahnya. Cukai juga begitu, cukai rokok ya, cukai tembakau. Nah, sumber daya alam di tahun 2024 lalu itu 91 triliun yang dikirim ke daerah. Tahun sebelumnya 132 triliun. Nah, ini nggak tahu apa nol di tahun 2026 yang akan datang. Nah, lalu di BH lainnya ya, ini pada hasil perkebunan sawit untuk daerah-daerah sawit. Ini untuk membuktikan angka 47 tadi mengundang tanya. Nah, itu bagi hasil. Lalu komponen lain adalah dana alokasi umum. Nah, kalau bagi hasil itu kan terkait dengan yang dihasilkan daerah, yaitu pajak, sumber daya alam untuk daerah penghasil. Kalau pajak seluruhnya yang diterima oleh pusat, karena pajak itu PPh harus pusat, tapi daerah dibagi sesuai dengan perolehan daerah tersebut di tempat domisili, wajib pajak domisili, kalau dia korporasinya. Nah, itu juga rahasianya kenapa banyak Jakarta yang terima, karena beberapa perusahaan besar itu kantor pusatnya di Jakarta, bayar pajaknya Jakarta ya. Nah, kembali ke alokasi umum. Alokasi umum ini beda. Alokasi umum ini adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah dalam konteks untuk membantu kondisi daerah tersebut. Jadi dia makanya terkait dengan jumlah penduduk, kemudian jumlah orang miskin. Artinya ada formulanya ya. Jadi daerah itu kan memiliki APBD, lalu ada perhitungan formula tertentu, dia kurang berapa, dikaitkan juga dengan soal kemiskinan dan soal lain. Maka dapatlah dia jatah setiap provinsi, kabupaten, kota itu dengan formula itu. Nah, sederhananya sebagian besar dana alokasi umum ini diserahkan, tetapi
APBD, berarti Pemda dan DPR boleh memakainya. Hanya sedikit yang earmark. Earmark itu artinya, ini umpama dikasih 100 ya, ini yang 20 harus untuk ini, yang 80 bebas di DAU. Malah secara teoritis harusnya DAU itu bebas daerah, meskipun dimonitor dan diawasi pusat. Nah, ternyata DAU juga turun. Jadi 373 triliun 374 ya. Ini jadi bingung saya bagi hasil diturunkan, itu berarti soal hasilnya, ini alokasi umumnya apa lalu daerah dianggap sudah memiliki pendapatan yang makin baik sehingga dia diturunkan. Nah ini kan, kira-kira begitu. Lalu ada dana alokasi khusus. Nah ini beda dengan alokasi umum. Ya kalau alokasi umum tadi bisa dikatakan komponen kebebasannya itu lebih besar pada daerah. Sedangkan alokasi khusus ini benar diserahkan ke daerah, tapi lebih banyak ditentukan penggunaannya, peruntukannya. Kalau bahasa teknisnya earmarking namanya. Saya suka menyebut tagging ya, earmarking istilahnya. Nah itu sedikit turun. Nah tetapi untuk alokasi khusus ini memang karena sudah banyak ditentukan, ini yang misalnya kalau yang non fisik itu kayak BOS, kayak gaji guru PNS dia apa. Jadi memang peruntukannya sudah besar ya. Jadi ya dikurangi juga itu. Nah, oleh pemerintah untuk di 2026. Nah, ini contoh alokasi khusus fisik ya. Jadi alokasi tadi dikasih ke daerah, beda dengan DAU. DAU ini dikasih tapi lebih banyak dibebaskan. Kalau khusus dikasih tapi banyak earmarkingnya, peruntukannya. Ada yang fisik, ada yang non fisik. Kalau yang fisik ini kan memang misalnya dianggap terkait dengan proyek prioritas nasional di daerah tersebut, atau proyek prioritas nasional misalnya untuk stunting, lalu stunting itu ada yang sifatnya non fisik, ada yang fisik, misalnya fisiknya terkait dengan kebersihan, air minum dan sebagainya. Ini ada air minum, ada infrastruktur energi terbarukan, kehutanan. Intinya alokasi khusus ini terkait dengan prioritas nasional yang bisa diletakkan di daerah untuk daerah dibantu melalui APBD-nya. Tuh, tadi sudah dilihat alokasi khusus pun diturunin. Nah, yang non fisik nih contohnya dana tunjangan profesi guru, dana bantuan operasional ya kan, sekolah, BOP, dan ya betul, dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan dan seterusnya. Nah, karena itu dia tidak bisa banyak dikurangi tadi, karena yang begini kan tetap jalan. Itu pun dicoba dikurangi. Jadi boleh untuk sementara saya katakan efisiensi memang diseriusi untuk belanja daerah ini. Dengan cara menahan transfer ke daerah. Nah, kita sudah dapat tadi bagi hasil, alokasi umum, alokasi khusus, lalu ada dana desa. Kan 7 sebenarnya, tapi yang saya bahas 4 aja. Dana desa ini, dana desa ya turun juga di 2026 meskipun turun hanya 8 triliun. Tapi kan menarik ya. Jadi pada saat dana desa diharapkan membackup koperasi desa Merah Putih, udah diturunin, dapat tanggungan untuk menjamin Kopdes Merah Putih. Jadi di sini saya terus terang bertanya-tanya, sebetulnya arah kebijakan keuangan ini apa memang begini ya? Sentralisasi dan sentralisasi tersebut ya tanda petik berangasan kalau menurut saya. Nah ini di kanal ini juga suka, wah tapi kan desa banyak raja-rajanya, itu soal lain. Korupsi emang di pusat enggak. Itu harus dibuktikan oleh fakta-fakta kan. Jadi bahwa kalau mau mengendalikan korupsi di daerah bukan dengan cara seketika mengurangi yang akibatnya lalu mereka naikkan PBB dan nanti sebentar lagi juga kendaraan bermotor dan seterusnya. Tetapi kan meningkatkan pengawasan, misalnya SOP yang lebih baik dan seterusnya, agar lalu juga memberdayakan masyarakat, DPRD agar pengelolaan APBD lebih baik, kan bisa begitu, bukan dengan cara langsung gunting begini. Nah, oke. Nah, maka dari uraian saya tadi, maka saya mulai yang pertama kita kembali ke kesimpulan utamanya itu RAPBN 2026 ini hanya merencanakan 650 triliun yang ditransfer ke daerah. Itu hanya 17,17% dari total belanja yang 3.847. Jadi ini adalah porsi transfer ke daerah terendah selama lebih dari 20 tahun. Jadi sudah mencapai tahap sebelum isu otonomi daerah, desentralisasi keuangan digaungkan dan dipayungi oleh berbagai undang-undang maupun peraturan lainnya. Ini gila nih kalau menurut saya. Apa benar begitu pilihannya? Nah, jadi padahal di tahun 2025 yang sedang berjalan ini memang dijalankan oleh
pemerintahan Prabowo, tapi disusun di era Jokowi, itu transfer ke daerah itu 920 triliun ya. Jadi 650 menjadi 920 kan itu kira-kira turunnya 270 triliun ya, 270 triliun. Nah, meskipun di 2025 ini sudah digunting juga sebenarnya dengan Inpres yang minta efisiensi, pusat kurang lebih 257 triliun, daerah dipotong 50 triliun, disuruh efisien. Efisien itu maksudnya duit pusat yang ke daerah. Nah, ternyata yang pusat kita sudah kaji, itu tidak dilakukan persis 257, ya dilakukan pemotongan, tapi dipindah ke tempat lain, sehingga totalnya hanya pengiritannya kurang lebih 40-an triliun. Nah, yang di daerah beneran 50 triliun ya, malah lebih betul-betul dipotong di 2025 ini. Jadi 100% dilaksanakan efisiensi dalam arti pemotongan. Nah, yang pusat memang netizen di kanal saya juga ribut, itu kan jangan melihat posturnya dong, nilai belanja naik itu bukan berarti tidak efisien. Ya kan sudah saya jelaskan, yang naik apa, yang turun apa, jenisnya apa, kementeriannya apa. Wajar dong pengamat ekonomi seperti saya, khususnya pengamat fiskal kayak saya ini menilai ini arah efisiensinya tidak jelas, ya kan gitu ya. Ini menguatkan lagi dalam hal transfer ke daerah. Dan yang pasti poin pertama, sentralisasi fiskal itu jelas nyata. Sudah langsung ditawarkan dan mestinya DPR tidak hanya soal angkanya, dipertanyakan. Apa dasar-dasar hukum dari sentralisasi itu ya? Karena desentralisasinya kuat tuh, sebetulnya aturan-aturan keuangan daerah kan kuat. Apa itu sudah di amandemen atau apa kok langsung tiba-tiba APBD-nya merubahnya? Wah, ini ngeri menurut saya. Nah, poin kedua tadi dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini ya berapa tadi ya, kurang lebih hampir 19% dari total, biasanya antara 18 sampai 20% dari transfer ke daerah. Dan bagi hasil itu secara prinsip perundang-undangannya dan wacana pembicaraan itu di era reformasi, itu hak daerah yang dikembalikan, bukan belas kasihan pusat. Beda ya, karena dia penghasil. Masa tempat penghasil minyak, penghasil gas, dia tidak dapat secara memadai tempat di situ maju gitu ya, banyak pembayar pajaknya. Lu pajaknya kok di pusat semua, PPH kan pusat. Tempat rokok di daerah Jawa kan beberapa pabrik rokok. Megah, orang kerja banyak di sana, perusahaannya menjadi perusahaan besar, perusahaan rokok itu, grup-grup rokok besar itu, masa mereka nggak dapat orang daerah situ, terlepas dari bisa kerja di situ ya, tapi kan daerahnya. Gitu, selama ini nuansanya begitu. Nah ini gila menurut saya. Saya menggunakan kata-kata yang lebih kasar dari biasanya, karena benar-benar saya sebagai ekonom saja nggak tahu dasar pemikiran pemerintah. Dan ini terutama sekali kita pertanyakan kepada Menteri Keuangan. Di sana ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah ya. Dari 192 ini tahun 2025 yang sedang berjalan ini, outlook-nya turun langsung jadi 45. Kok bisa? Realisasinya 173 tadi sudah saya perlihatkan juga. Sebelumnya di atas 150 beberapa tahun terakhir. Itu apa? Apa karena hasil SDA-nya turun? Apa karena hasil rokoknya turun? Apa karena hasil ya macam-macam perkebunan dan sebagainya? Maka mereka dapat lebih sedikit. Tidak. Waktu kita bicara tentang pendapatan enggak seperti itu. Berarti kan formulanya dong yang berubah. Apalagi perpajakan. Kalau formulanya dasarnya apa gitu, terus undang-undangnya sudah ada belum? Atau kalau PMK jadi pembahasan publik lah, terutama daerah-daerah. Saya ingatkan betul nih, daerah harus bersuara nih. Dewan Perwakilan Daerah dari daerah bersangkutan mestinya bersuara. Gubernur, bupati atau DPRD-nya bersuara lah. Tidak harus bersuara itu protes bagaimana, tapi sampaikan. Jangan sampai kejadian seperti Pati itu nanti terjadi di mana-mana. Itu bagi hasil. Lalu dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini kadang ya bisa saja kan, ini artinya diskresi pusat ya, karena tadi dari APBN dibagi ke daerah dengan perhitungan celah fiskal. Jadi butuhnya itu kekurangannya kira-kira berapa, dibantu berapa. Termasuk di sana soal penanganan orang miskin dan sebagainya. Itu turun. Dan angkanya 374 triliun. Itu paling rendah sejak 2016. Dan jangan lupa loh, kecenderungan belanja itu kan naik, ini malah lebih rendah dari 2016 ya. Ini menarik ini.
sama ada formulanya, betul itu adalah diskresi kebijakan pemerintah pusat kasih daerah, tapi tetap ada formula jumlah penduduk dan apa formulanya dirubah juga. Nah, kemudian yang berikut lagi dana alokasi khusus tadi. Kalau dana alokasi khusus ini terkait prioritas program pemerintah pusat yang diadakan di daerah. Itu turun ya, earmarking tertentu. Jadi ini saya samalah dengan di AU. Meskipun ya harus ada itu hak pemerintah untuk di AK, tapi mestinya ada penjelasan juga prioritasnya apa gitu. Apa cuma Kopdes dengan MPG saja. Nah, yang terakhir dana desa itu dikurangi, pada ada beban untuk menjamin Kopdes. Maka saya tutup asesmen ini dengan kesimpulan bahwa menurut saya RAPBN 2025 adalah penegasan dengan sangat nyata pemerintahan Prabowo ingin sentralisasi keuangan. Kemudian sentralisasi keuangan itu kita tidak mendapatkan wacana publik terkait dengan perubahan undang-undang atau peraturan terkait tentang soal ini. Bagaimana dana bagi hasil tidak begitu saja dipotong tanpa kita tahu, kan itu haknya daerah. Nah, kemudian juga di AU, lalu apakah pemerintah lepas tangan terhadap celah fiskal, kebutuhan fiskal daerah yang misalnya penduduknya cukup banyak atau daerahnya masih terlampau miskin untuk beberapa kabupaten Jawa karena kebanyakan penduduk, untuk beberapa ini puluhan ya kabupaten di luar Jawa karena memang mereka masih miskin sehingga perlu banyak bantuan. Ini salah satu yang harusnya selama pembahasan APBN 2 bulan sudah berjalan kurang lebih 2 minggu. Ini harusnya DPR sangat kritis dan kita para ekonom juga menyuarakan. Bukan soal dikurangi ditambahi ya, tapi ini arah kebijakan fiskal terhadap pola keuangan pusat dan daerah ini seperti apa. Jangan komentar kayak netizen, karena daerah banyak korupsinya. Lah, kalau itu mah bukan argumen ya, karena pusat juga banyak korupsinya. Yang kita perlukan korupsi tidak terjadi di pusat maupun di daerah. Tetapi keadilan, fairness, ya itu harus ditegakkan. Bagaimana daerah-daerah penghasil, ya itu juga harus mendapat penjelasan dan berapa dia dapatnya. Demikian, mudah-mudahan asesmen ini bermanfaat.